Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW terhadap teladan dalam membangun akhlak mulia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 UBSI Cabang Kalimalang yang beranggotakan saya Melia Natasha dengan NIM 63251532. Saya Indri Natasha Putri dengan NIM 63251132. Saya Yelia Agustin dengan NIM 63250-106. Saya Rania Maharani Romi Saputri dengan NIM 63250-778. Saya Siti Aisyah Rahman dengan NIM 63250-848. Saya Rizka Dwi Yuliana dengan NIM 63251298. Saya Royhana dengan NIM 63251092. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan seminar interaktif yang berjudul Membangun Akhlak Bangsa Melalui Karakter Islami. Tema ini kami angkat karena karakter Islami seperti jujur, amanah, dan tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam membentuk pribadi yang berakhlak serta berkontribusi positif bagi bangsa. Semoga melalui presentasi singkat ini, kita semua dapat mengambil manfaat dan nilai kebaikan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembukaan dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dibekali akhlak mulia sejak dini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Penanaman karakter Islami seperti jujur, sopan, dan bertanggung jawab, saling menghormati dan mencintai sesama sangat penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter tersebut, tidak hanya melalui pembelajaran akademik, tapi juga pembinaan perilaku. Oleh karena itu, seminar interaktif membangun akhlak bangsa melalui karakter Islami diharapkan dapat membantu anak memahami pentingnya berakhlak baik sebagai bekal hidup yang membawa kebaikan dan kebahagiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kegiatan, yaitu 1. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam seperti jujur, disiplin, dan saling menghormati. 3. Mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, sopan, serta mampu memberi contoh kebaikan kepada teman-temannya. 4. Menjadikan karakter Islami sebagai kebiasaan positif yang terus dibawa dalam proses tumbuh kembang anak. Manfaat kegiatan. Yang pertama, siswa lebih memahami nilai-nilai akhlak yang baik dan cara menerapkannya dalam kehidupan. Kedua, terbentuknya suasana sekolah yang lebih menyenangkan karena siswa saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, ada siswa memiliki motivasi untuk menjadi anak yang lebih baik, berprestasi, dan berperilaku mulia. Yang keempat, ada meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua dalam mendidik anak melalui teladan yang baik. Lokasi mitranya berada di Jalan Haji Naman, nomor 77, RT 02, RW 02, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 13450. Masalah mitra. 1. Adanya pemahaman nilai akhlak Islami belum diterapkan secara konsisten. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan media digital terhadap perilaku siswa. Yang ketiga, metode pembinaan karakter belum sesuai usia dan konteks keseharian. Pihak sekolah sebagai mitra kegiatan masih menghadapi tantangan dalam menanamkan nilai karakter Islami secara berkelanjutan pada siswa. Meskipun materi pendidikan agama telah diberikan, penerapan akhlak seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa. Selain itu, pengaruh media digital dan lingkungan pergaulan turut memengaruhi sikap siswa sehingga diperlakukan pendekatan pembinaan karakter yang lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Kemudian ada solusi permasalahan. Yang pertama adalah pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai Islami. Yang kedua ada materi akhlak disesuaikan dengan usia dan kehidupan sehari-hari. Kemudian metode induktif untuk membentuk karakter positif.
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, mahasiswa melaksanakan kegiatan pembinaan karakter Islam melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Kegiatan ini mengombinasikan penyampaian materi akhlak Islami, diskusi ringan, studi kasus sederhana, serta permainan edukatif yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini dirancang untuk membangun siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter Islam secara lebih efektif, sehingga dapat membentuk akhlak mulia yang menjadi dasar dalam membangun karakter bangsa. Ada metode pelaksanaan. 1. Ceramah interaktif. Pemaparan materi tentang akhlak mulia dan karakter Islami menggunakan bahasa yang sederhana. Pemateri akan mengajak siswa berdialog agar mereka merasa dekat dan mudah memahami contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Diskusi ringan dan tanya jawab. Siswa diberikan kesempatan untuk berbagi cerita atau sikap baik yang pernah mereka lakukan di rumah atau di sekolah, misalnya membantu orang tua, menghormati guru, dan bersikap jujur kepada teman. Metode pelaksanaan 3. Role play bermain peran. Peserta diajak mempraktikkan sikap-sikap terpuji seperti mengucapkan salam, meminta maaf, dan menolong teman. Cara ini membantu anak belajar langsung melalui pengalaman. Yang keempat, games edukatif bertema akhlak. Panitia menyiapkan permainan seru yang mengajarkan kerja sama, tanggung jawab, dan kejujuran. Belajar sambil bermain akan membuat siswa lebih bersemangat. Yang kelima, motivasi Islami, penyampaian pesan dan kisah teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW mendorong anak-anak meneladani akhlak beliau dengan hati yang ikhlas. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, pengabdian masyarakat tentang membangun akhlak bangsa melalui karakter Islami berperan penting dalam menambahkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Karakter Islami menjadi dasar pembentukan pribadi berakhlak mulia dan masyarakat yang bermoral. Lalu yang terakhir, ada saran. Yang pertama ada diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk hasil yang maksimal. Lalu yang kedua, pendalaman karakter Islami perlu dilakukan sejak dini dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, ada sinergi semua pihak sangat diperlukan untuk memperkuat akhlak bangsa. Dan yang terakhir, diperlukan keteladanan dari keluarga, pendidik, dan tokoh masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pembentukan akhlak melalui karakter Islami merupakan fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa. Peran sekolah, keluarga, dan lingkungan sangat dibutuhkan agar nilai-nilai kebaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui seminar interaktif ini, kita semua semakin menyadari pentingnya berakhlak mulia dan mampu menerapkannya mulai dari diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.